Selanjutnya, penyakit busuk pupus atau spear rot. Bapak dan Ibu sekalian, penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur pada pupus atau titik tumbuh jaringan muda tanaman kelapa sawit. Biasanya muncul pada saat pohon sawit telah rusak dan bisa disebabkan oleh serangga. Kemudian, gejala busuk pupus adalah ditemukannya pelepah muda yang mati dan membusuk. Dan pada gejala ringan biasanya dapat pulih kembali. Bagaimana cara pengelolaan dari busuk pupus ini sendiri? Yang pertama, kita dapat mengurangi kelembapan di sekitar areal kebun. Kenapa? Karena kelembapan yang tinggi menjadi pemicu berkembangnya jamur ataupun bakteri penyebab penyakit. Kemudian yang kedua, monitoring hama kumbang penggerek. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan tadi, hama kumbang penggerek bisa menjadi penyebab terjadinya busuk pupus ini. Kenapa? Karena luka yang disebabkan oleh kumbang penggerek menjadi tempat masuk dari penyakit busuk pupus ini. Kemudian yang ketiga, dengan menyemprotkan fungisida dan bakterisida. Adapun beberapa bahan aktifnya yaitu tembaga oksida yang merupakan golongan fungisida dan bakterisida dengan konsentrasi 2-3 gram per liter air dan volume aplikasi per pupus setengah liter larutan dan diaplikasikan dengan cara tunggal. Kemudian bahan aktif mancozeb 80%, golongan fungisida dengan konsentrasi 3-4 gram per liter air dan volume aplikasi per pupus setengah liter larutan dengan diaplikasikan dengan cara dimix dengan bakterisida. Kemudian propamokap hidroklorida yang merupakan golongan fungisida konsentrasi 3-4 ml per liter air dengan volume aplikasi per pupus setengah sampai 1 liter larutan dan cara aplikasinya dapat dimix dengan bakterisida. Kemudian yang terakhir adalah bahan aktif streptomycin sulfat 20% yang merupakan golongan bakterisida konsentrasi 2-3 gram per liter air dengan volume aplikasi per pupus setengah sampai dengan 1 liter larutan dan diaplikasikan dengan cara dimix dengan fungisida. Selanjutnya yaitu crown disease. Nah, gejala crown disease ini yaitu gejalanya ditandai dengan abnormalitas yang terjadi pada tanaman belum menghasilkan. Gejalanya membengkok dan anak daun pecah serta tidak utuh dan terjadi karena proses abnormalitas lignifikasi di pelepah. Menurut Turner and Gilbanks tahun 1974, faktor penyebab utamanya adalah faktor genetis, di mana terjadi paparan aplikasi glifosat dan ketidakseimbangan unsur hara antara kelebihan nitrogen ataupun magnesium. Nah, penyakit ini sebenarnya dapat hilang dengan sendirinya seiring bertambahnya umur tanaman. Dan yang terakhir, apabila tanaman kita memunculkan gejala crown disease, baiknya pelepah yang membengkok atau yang terkena gejala tersebut tidak dipangkas. Karena ketika dipangkas, terjadi pelukaan dan kemungkinan untuk masuknya penyebab penyakit lain untuk masuk ke tanaman kita. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi setiap pekerjaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.